Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam untuk Ibu Murdaningsih SEMAK selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategik. Dan kali ini saya Luki Pratiwisari dengan NIM 2403010202078 akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mengenai analisis strategi manajemen dalam menghadapi era digital, dan saya memilih PT Paragon Technology and Innovation untuk dibahas. Mohon izin Ibu Murdaningsih, terima kasih atas waktunya, dan saya akan mulai menjelaskan mengenai analisis strategi manajemen di era digital oleh PT Paragon. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa PT Paragon Technology and Innovation atau PTI ini adalah perusahaan kecantikan Indonesia yang memiliki tujuan menciptakan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dibuat. Dan PTI ini termasuk perusahaan kosmetik yang terbesar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, produk-produknya adalah dari merek-merek terkenal seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Paragon itu sendiri. Visi dari PT Paragon adalah perusahaan berkomitmen memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan melakukan perbaikan terus-menerus melalui produk-produk berkualitas tinggi yang akan bermanfaat bagi Paragonians, mitra, masyarakat, dan juga lingkungan. Dan misinya yakni ada 6 ya Ibu Murdaningsih. Jadi untuk misi dari PT Paragon itu sendiri adalah yang pertama, mengembangkan Paragonians. Ini maksudnya adalah PT Paragon mau terus belajar dan mengembangkan Paragonian yang kompeten dengan keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kebaikan untuk pelanggan. Di sini PT Paragon mau mendengarkan kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk melebihi harapan pelanggan. Dan yang ketiga adalah perbaikan terus-menerus. PT Paragon mau terus berinovasi dalam setiap proses untuk meningkatkan kualitas produknya. Yang keempat adalah tumbuh bersama. PT Paragon mau bekerja sama dengan mitra bisnis untuk saling menguntungkan. Yang kelima adalah melestarikan bumi. Di sini PT Paragon mencoba yang terbaik untuk melindungi bumi secara berkelanjutan karena menyediakan semua yang dibutuhkan untuk hidup. Dan yang keenam adalah mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Ini yang penting juga ya, bahwa PT Paragon mau mendukung pengembangan generasi baru melalui pengembangan sumber daya manusia yang berilmu, berpengalaman, dan juga tentunya sehat. Selain visi dan misi, PT Paragon sendiri juga menganut nilai-nilai, yakni yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Paragonian percaya pada keberadaan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah peduli. Paragonian menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kerendah hatian. Paragonian menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keempat adalah menggertakkan. Paragonian menjalani kehidupan dengan penuh kegembiraan dan kemauan yang keras, dan yang terakhir adalah inovasi. Paragonian selalu mengembangkan hal baru dan lebih baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini adalah strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Analisis SWOT ini adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu perusahaan dalam pasar serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya. Berikut adalah analisis SWOT untuk perusahaan Paragon yang dikenal seperti yang saya jelaskan tadi adalah merek Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan juga yang lainnya. Yang pertama adalah analisis SWOT mengenai strength atau kekuatan. Di strength ini Paragon membranding
brandingnya itu sangat kuat sekali. Di sini mereka memiliki sejumlah merek kosmetik yang sudah sangat terkenal di pasar Indonesia, seperti Wardah, Makeover, Emina yang lebih berfokus pada segmen pasar yang lebih muda dan modern. Kemudian inovasi produk, bahwa perusahaan ini terus berinovasi dalam hal produk dan teknologi, memperkenalkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar. Mereka juga memiliki R&D yang kuat untuk menghasilkan kosmetik dengan kualitas yang tinggi. Kemudian distribusi yang luas, Paragon memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, baik melalui toko fisik, gerai retail maupun platform e-commerce yang mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk-produknya. Dan yang terakhir ada fokus pada kualitas dan keamanan. Paragon menjaga kualitas produk dan keamanan dengan standar yang sangat tinggi, termasuk sertifikasi halal pada sebagian besar produknya yang menarik terutama untuk konsumen muslim. Yang kedua adalah analisis SWOT weaknesses atau kelemahan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam kelemahan ini Paragon yang pertama ada ketergantungan pada pasar lokal. Jadi meskipun sudah cukup kuat di Indonesia, Paragon masih bergantung pada pasar domestik dan belum memiliki penetrasi internasional yang signifikan. Hal ini dapat membatasi potensi pertumbuhan jangka panjang di pasar global. Kemudian persaingan yang juga ketat, industri kosmetik sangat kompetitif dengan banyak merek lokal dan internasional yang menawarkan produk yang serupa dengan harga yang mungkin tidak jauh beda. Seperti merek besar adalah L'Oreal, Maybelline, dan produk lokal lainnya yang menjadi tantangan besar bagi Paragon untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Kemudian analisis SWOT berikutnya adalah opportunities atau peluang. Di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dari analisis opportunities. Ya, ini ada ekspansi pasar internasional. Jadi peluangnya Paragon ini bisa mengekspansi produk-produknya ke pasar internasional. Paragon dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperluas distribusinya ke pasar internasional, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar, mengingat produk Wardah yang halal sangat banyak diminati. Kemudian tren produk kecantikan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsumen semakin peduli dengan keberlanjutan dan produk yang ramah lingkungan. Paragon bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan lebih banyak produk yang mengutamakan bahan-bahan alami dan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian ada pertumbuhan di e-commerce. Adanya tren belanja online yang semakin berkembang memberikan peluang bagi Paragon untuk meningkatkan penjualannya melalui platform e-commerce. Mereka bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan kenyamanan bagi konsumen. Yang terakhir ada segmentasi pasar baru. Paragon dapat memperluas pangsa pasar dengan mengembangkan produk yang menyasar kelompok demografis baru, seperti pria atau usia lanjut. Kita lihat di pria ada produk-produk dari merek Kahvi, itu ada skincare untuk pria khususnya seperti facial wash, kemudian ada shampoo dan yang lain sebagainya, serta memperkenalkan produk kecantikan berbasis kesehatan. Dan untuk analisis yang terakhir adalah threats atau ancaman. Di sini seperti mungkin untuk perusahaan-perusahaan lainnya juga hampir sama, ancaman-ancaman yang akan kemungkinan dihadapi, yakni adalah persaingan yang semakin ketat. Seiring berkembangnya industri kecantikan di Indonesia, semakin banyak merek baru yang bermunculan dengan harga dan kualitas yang kompetitif, menciptakan tantangan baru bagi Paragon untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Yang kedua ada fluktuasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi atau penurunan daya beli konsumen dapat mempengaruhi penjualan produk kosmetik yang cenderung dianggap sebagai barang sekunder. Yang ketiga ada perubahan regulasi. Perubahan kebijakan atau regulasi terkait produk kosmetik seperti kebijakan impor bahan baku atau aturan tentang iklan kosmetik dapat mempengaruhi operasi Paragon secara signifikan. Dan yang terakhir mungkin akan ada krisis kepercayaan konsumen. Jadi jika ada masalah terkait kualitas produk atau dugaan kontaminasi, hal ini dapat merusak reputasi merek yang telah dibangun dengan susah payah oleh Paragon. Seperti itu, Ibu.
Mohon maaf, ini ada anak saya lagi menemani presentasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai strategi utama yang diterapkan oleh Paragon di era digital ini. Di era digital yang semakin berkembang pesat, perusahaan Paragon telah mengadopsi berbagai strategi untuk memastikan tetap relevan dan kompetitif. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan oleh Paragon di era digital ini. Yang pertama ada pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer. Seperti yang kita ketahui bersama, di sektor online dan lain sebagainya, merek-merek dari Paragon ini telah banyak sekali terdistribusi dan mudah sekali untuk kita membeli secara online. Dan mereka juga banyak sekali kolaborasi dengan influencer seperti dari Wardah ada Dewi Sandra, ada Tasya Farasya, ada Amanda Raules, dan di Makeover ada beberapa artis terkenal juga seperti Laura Basuki, Senina Cinnamon, dan juga Isyana Sarasvati. Ini juga bisa mengundang fans-fans mereka untuk membeli produk yang sama seperti idolanya. Jadi Paragon memanfaatkan pemasaran digital ini untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek melalui platform online seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Mereka bekerja sama dengan influencer, selebriti, dan konten kreator untuk mempromosikan produk mereka secara organik dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen muda yang aktif di platform digital. Anak muda mana sekarang yang tidak tahu platform digital ya, Ibu Murdaningsih. Kemudian kita bisa beri contoh bahwa merek seperti Wardah dan Emina aktif sekali berkolaborasi dengan influencer kecantikan dan lifestyle untuk menciptakan konten yang menarik seperti tutorial make up, review, atau challenge di media sosial. Ini sangat mudah sekali dilihat di platform YouTube, TikTok seperti itu. Kemudian yang kedua ada e-commerce dan penjualan online. Di sini saya mencontohkan di Tokopedia dan juga Shopee Mall. Paragon telah mengoptimalkan kehadirannya di platform e-commerce untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Mereka menjual produk mereka di berbagai platform online besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk Paragon dengan lebih mudah. Dan contohnya, Paragon memanfaatkan berbagai fitur dari e-commerce tersebut seperti diskon, bundling produk, dan voucher untuk menarik minat pembeli. Mereka juga meningkatkan layanan pelanggan melalui chatbots atau layanan pelanggan langsung di platform e-commerce. Yang ketiga ada konten marketing dan edukasi kecantikan. Banyak sekali di YouTube terutama konten-konten review atau tutorial make up dari produk-produk Paragon seperti Wardah, Makeover, dan juga Emina. Dan Wardah juga sering sekali mengadakan edukasi kecantikan di online maupun offline seperti yang tertera pada gambar berikut. Paragon juga fokus pada konten marketing untuk memberikan nilai lebih kepada konsumen melalui informasi dan edukasi tentang kecantikan dan produk mereka. Mereka memanfaatkan blog, video tutorial, artikel, dan tips kecantikan untuk mengedukasi konsumen mengenai penggunaan produk, tren kecantikan terbaru, serta tips perawatan kulit. Contohnya, Paragon melalui Wardah dan Emina seringkali membuat konten edukatif yang memberikan tips make up atau tips perawatan kulit yang dapat diakses melalui YouTube, Instagram, dan juga vlog perusahaan. Seperti itu. Dan ini adalah strategi-strategi lainnya. Jadi, Paragon juga menyediakan aplikasi mobile untuk pengalaman belanja yang lebih personal. Ada aplikasi Wardah dan juga Makeover yang tersebar di Google App Store dan juga iStore. Kemudian ada penggunaan teknologi augmented reality, kemudian juga data analytics dan personalisasi, dan yang selanjutnya ada strategi keberlanjutan digital. Yang ke-8 ada omni-channel marketing, dan yang terakhir adalah lagi-lagi influencer marketing dan social commerce. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai evaluasi efektivitas strategi perusahaan Paragon.
Jadi setelah saya melihat evaluasi yang telah dilakukan oleh Paragon itu sendiri, mereka menstrategikan produknya melalui inovasi-inovasi yang banyak dibuat. Yang pertama, ada strategi inovasi produk. Paragon memiliki strategi inovasi yang sangat kuat, yang tercermin dalam produk-produknya yang selalu up to date dengan tren pasar. Produk seperti Wardah, Makeover, dan Emina masing-masing memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda, mulai dari konsumen muda hingga pasar muslim yang membutuhkan produk halal. Paragon juga aktif dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan tren kecantikan alami dan juga ramah lingkungan. Untuk efektivitasnya, Paragon sangat efektif. Paragon berhasil meraih loyalitas konsumen dengan kualitas produk yang terjaga dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kemudian masukannya dari saya, meskipun inovasi berjalan dengan baik, Paragon bisa mempercepat pengembangan produk berbasis teknologi kecantikan yang saat ini mulai tren di pasar global. Kemudian yang kedua ada strategi branding dan positioning. Branding Paragon sangat kuat terutama dengan merek Wardah yang menjadi salah satu pemimpin pasar kosmetik halal di Indonesia. Dengan membangun kepercayaan sebagai merek yang menawarkan produk berkualitas dan ramah lingkungan, Paragon telah menciptakan posisi yang solid di pasar lokal. Merek-merek seperti Makeover dan Emina berhasil menyasar segmen yang lebih muda dan juga modis. Untuk efektivitasnya, di sini sangat efektif. Paragon telah menciptakan kesan positif yang mendalam dengan nilai-nilai seperti kualitas, keamanan, dan kehalalan, serta berfokus pada keberagaman. Kemudian untuk masukan mungkin Paragon dapat memperluas fokus branding mereka dengan lebih menonjolkan keberagaman dalam produknya. Misalnya dengan meningkatkan produk yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kulit atau warna kulit yang berbeda yang akan menggait lebih banyak konsumen di pasar global. Yang ketiga ada strategi distribusi dan e-commerce. Paragon memiliki jaringan distribusi yang luas baik di pasar offline maupun online, terutama di sektor e-commerce. Perusahaan ini telah memanfaatkan platform-platform besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli untuk meningkatkan penjualannya secara online. Dengan munculnya platform sosial media seperti Instagram dan TikTok, Paragon juga aktif melakukan pemasaran melalui influencer dan konten kreator. Untuk efektivitasnya sangat efektif dengan menjangkau konsumen di berbagai lokasi dan segmen pasar. Strategi e-commerce yang dijalankan Paragon juga memberikan kenyamanan bagi konsumen untuk berbelanja. Kemudian ada strategi segmentasi pasar. Paragon sangat efektif dalam segmentasi pasar. Produk-produk mereka mencakup berbagai segmen konsumen, mulai dari kecantikan yang terjangkau hingga kelas premium, serta produk halal yang menggait pasar muslim. Mereka sangat fokus pada pasar lokal Indonesia yang merupakan pasar utama. Efektivitasnya, strategi segmentasi pasar berjalan dengan baik dan merek-merek Paragon berhasil memenuhi kebutuhan yang sangat spesifik dari berbagai segmen pasar. Dan yang kelima ada strategi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Paragon juga menonjol dalam tanggung jawab sosial perusahaan dengan menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran dan keberlanjutan dan kesehatan kulit. Produk mereka semakin banyak menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan, serta mendukung sertifikasi halal. Kemudian untuk efektivitasnya, strategi keberlanjutan dan CSR cukup efektif untuk membangun citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan juga konsumen. Kemudian ada masukan untuk peningkatan produk dari Paragon. Yang pertama ada diversifikasi pasar global. Paragon perlu fokus pada ekspansi internasional, terutama di pasar Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Eropa, di mana tren kecantikan halal dan produk ramah lingkungan sedang berkembang pesat. Ini bisa dimulai dengan meningkatkan kerjasama dengan distributor internasional atau membuka toko retail di luar negeri. Kemudian yang kedua ada penekanan pada digitalisasi dan teknologi. Paragon bisa memanfaatkan lebih banyak teknologi untuk meningkatkan pengalaman konsumen, misalnya melalui aplikasi kecantikan yang dapat mempersonalisasi rekomendasi produk atau menggunakan AR atau augmented reality untuk mencoba produk secara virtual.
Kemudian yang ketiga ada peningkatan kolaborasi dengan influencer dan selebriti. Paragon telah memanfaatkan influencer untuk pemasaran, tetapi mereka bisa memperluas kolaborasi dengan influencer global atau selebriti internasional untuk memperkenalkan merek mereka di luar negeri dan membangun kesadaran merek yang lebih besar. Kemudian ada penguatan strategi harga. Meskipun kualitas adalah kekuatan utama Paragon, strategi harga yang lebih fleksibel seperti memberikan diskon khusus atau program loyalitas untuk pelanggan tetap bisa membantu mereka untuk tetap kompetitif di pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Dan yang terakhir ada inovasi di sektor kecantikan berkelanjutan. Perusahaan bisa berinvestasi lebih besar dalam produk kecantikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan-bahan organik, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan lebih banyak produk dalam kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Dan yang terakhir, Ibu, izin kami menyimpulkan terhadap produk-produk Paragon tadi bahwa Paragon memiliki banyak keunggulan dalam hal brand, kualitas produk, dan distribusi. Namun, Paragon juga perlu terus berinovasi untuk memperluas pasar internasional untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan memanfaatkan peluang dan e-commerce dan berkelanjutan, serta menanggapi ancaman dengan menjaga kualitas dan regulasi, Paragon bisa mempertahankan dan bahkan memperluas posisinya di pasar. Strategi digital yang diterapkan Paragon di era digital sangat efektif untuk menjaga daya saing dan relevansi di pasar kecantikan. Dengan mengoptimalkan pemasaran digital, e-commerce, teknologi baru seperti AR, serta personalisasi melalui data analytics, Paragon mampu beradaptasi dengan tren yang terus berubah dan menjangkau konsumen secara lebih langsung dan relevan. Dan secara keseluruhan, strategi Paragon sudah sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Namun, untuk dapat terus berkembang di pasar global yang semakin kompetitif, Paragon perlu lebih memperhatikan ekspansi internasional, digitalisasi, dan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Itulah tadi, Ibu, presentasi dari saya mengenai strategi dari Paragon. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Murdaningsih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.